saya rutin muncul setiap hari Jumat. Saya ajak satu teman saya untuk ngobrol tentang satu topik gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan membahas dengan Niwa. Niwa itu adalah diplomat muda Indonesia. Dia sekarang ini bertugas di Kementerian Luar Negeri. Sosoknya apa namanya, muda dan sangat aktif, berorganisasi dari dulu. Dan kita akan dengarkan pengalaman dia dari mulai dia aktif dulu bekerja di NGO dan kemudian beralih menjadi Foreign Service Officer di Kementerian Luar Negeri. Sebentar ya. Ada Uli. Halo Joshua. Ada Karti. Coba ya. Ini Niwa ada problem apa ya? Oh, ini ada nih. Niwa udah. Sebentar lagi. Hai Mbak Grace. Hai, sorry telat. No, it's okay. Baru habis Karena mandi nggak ya? biasa, belum pernah pakai ini juga sih sebenarnya. Live Instagram, so I'm not sure how to use it. So I thought, aku pikir bakal ditelepon atau gimana, ternyata langsung join ya. Yeah. Oke, Sip. thank you ya udah gabung. Iya, thank you Ini juga suara saya for... jelas nggak ya? Mungkin bisa kasih yang nonton bisa kasih tahu. Kadang-kadang delay soalnya. Beberapa kali saya beberapa kali saya online live gini, suaranya delay, jadi videonya nggak sesuai dengan suara gitu loh. Oh gitu. Kalau di sini sih kelihatannya lancar ya, jelas. Oke aja Semoga ya. sampai akhir bisa jelas ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan saya dan Niwa pada malam hari ini. Ini pertama kali Niwa, saya malam khusus mengakomodasi, mengakomodir. Aduh, terima kasih banget ya, maaf banget kemarin sempat di reschedule. It's okay. Tapi karena Niwa juga, jadi Selasa depan ada juga jadinya. Jadi mungkin jadinya gitu. mungkin setelah ini akan ada 2 kali jadinya, seminggu 2 kali. Jadi Selasa untuk malam dan Jumat itu siang tetap gitu loh. Oke. Jadi tambah banyak sesi ya Mbak ya. Tapi aku penasaran juga apakah pada jam siang mungkin lebih banyak daripada yang malam atau malah sebaliknya ya? Beda-beda kali. Jadi saya juga mau ngetes juga sih ini lebih banyak animonya, lebih banyak di mana gitu ya. Oke, Niwa, tanpa berlama-lama lagi, sesuai dengan tema kita pada hari ini itu adalah From NGO to Foreign Service gitu ya. Nah ini sebetulnya didasarkan dari pengalaman Niwa sendiri gitu kan. Sebelum kita masuk ke topik itu, boleh nggak Niwa ceritain, sekarang Niwa kan udah bekerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Nah, sebetulnya latar belakang pendidikan Niwa itu apa sih sebetulnya? Apa dari awal tuh sudah memang hubungan internasional atau hukum mungkin? Bisa diceritain nggak? Oke. Sekali lagi thank you banget buat Mbak Grace untuk waktu dan untuk undangannya. Hai teman-teman semua, nama saya Niwa dan sekarang memang seperti yang dijelasin tadi sedang bekerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Latar belakang pendidikan ya, sebenarnya dari kebetulan memang latar belakang S1 itu hubungan internasional, jadi ibaratnya inline atau garis lurus lah ya dengan sekarang kemudian bekerja di mana. Kemudian S2-nya ngambil kebijakan publik atau public policy di Amerika. Tapi sebenarnya Mbak, kalau misalnya di track ke belakang lagi, saya itu dari SMA orangnya lumayan anak IPA gitu ya, science gitu. Jadi dulu dengan almarhumah nenek juga janjinya sebenarnya pengen jadi dokter kayak gitu. Tapi setelah saya ikut beberapa organisasi dan memiliki menemukan passion atau ketertarikan yang sesungguhnya, akhirnya mungkin saya berpikir science bukan, maksudnya natural science ya, bukan masa depan saya. Akhirnya barulah ngambil S1 HI, kemudian S2 ngambil public policy.
begitu sih. Oke. Oke, jadi Ya. sebenarnya udah ini juga ya, dari kuliah aja udah mengarah ke situ ya, udah mengarah ke apa namanya, hubungan dengan luar negeri gitu ya, karena latar belakangnya pendidikannya nggak jauh sebetulnya. Iya, bisa dibilang begitu. Walaupun di tengah-tengahnya pasti Oke, ada ketertarikan terhadap hal-hal lain gitu ya. Tapi pada oke, akhirnya memutuskan untuk di sini gitu. oke. Tapi waktu itu dari SMA itu, ketika akhirnya mengambil apa hubungan internasional, Hmm. apakah memang sudah pengen jadi diplomat saat itu? Hmm, pada saat kuliah, sorry, pada saat SMA awal-awal tuh belum. Jadi mungkin Oke, ketertarikan terhadap dunia diplomasi katakanlah baru kelas 2, kelas 3 SMA. Mungkin belum tahu mm, juga ya diplomasi, tapi katakanlah hubungan internasional gitu. ya, Ada kan jurusan yang namanya mm, HI, dan dulu kan ya. memang rata-rata, dan kebetulan dulu itu di SMA 1 Padang, dulu saya, dan sekelas dengan seorang teman dekat juga namanya Iman Usman, yang Mm-mm. dia itu kelas IPS, saya kelas IPA. Jadi Oke, dia punya privilege untuk ngambil undangan gitu kan, mahasiswa undangan. ya, Sedangkan saya kan anak IPA enggak, jadi saya harus belajar sendiri, ikut tes sampai akhirnya baru keterima. Tapi memang karena kegiatan saya pada waktu itu ya mungkin yang apa namanya mempengaruhi pola pikir, cara berpandang, terus kedepannya mau menghabiskan karir di bidang apa yang akhirnya oh ya kayaknya ini seru nih, saya tertarik mm, dengan politik internasional, hubungan ya, internasional, perubahan ya, iklim misalnya climate change ya. pada saat itu ya, yang akhirnya membawa saya ke hubungan internasional. Dan memang Oke, waktu dulu kegiatannya beberapa kali ikut organisasi kepemudaan dan mm-mm. diundang ke beberapa acara seperti itu yang akhirnya oh mungkin ini masa depan saya, ya udah saya coba gitu. Oke, Walaupun itu nggak gampang juga sih, karena dulu anak IPA harus masuk ke IPS, saya agak sering bolos hari Senin. Karena, ya karena harus belajar IPS kan. Jadi waktu itu nggak heeh, ambil IPC, IPC apa, ilmu pengetahuan campuran gitu. Harus mm-mm, ngambil tes yang jalur khusus IPS, sedangkan saya anak IPA, sering bolos, beberapa mm-mm. kali kena panggil oleh guru ya, bukan dosen ya, Ya, guru SMA waktu itu, karena kamu nggak boleh meremehkan pelajaran ini itu gitu. Tapi gimana kan, harus buat pengorbanan juga. oke. Jadi abis dari Padang waktu itu kuliahnya di Jakarta atau di sana? Kuliahnya di Jakarta, di Depok waktu itu, Oh, di oke. Uni ya. Jadi kuliah udah di Jakarta ya waktu itu ya. Kuliah udah di Jakarta. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya tuh ketemu sama Niwa itu di satu acara yang apa namanya menyangkut pemuda gitu ya, Youth Time International, ya kan? Iya, Waktu itu dihadiri oleh berapa negara ya waktu itu pemuda dari berapa ya? cukup banyak kayaknya, Berapa? 30-40, ya. Iya, 30-40 negara. Kebetulan salah Ya. satu saya diundang sebagai speaker waktu itu oleh apa namanya oleh panitianya dan juga diundang untuk jadi juri gitu ya untuk apa namanya pitching kontesnya waktu itu gitu ya untuk apa namanya Iya. startup kayak gitu. Nah, disitulah saya ketemu sama Niwa waktu itu dan Niwa waktu itu membantu menjadi penterjemah untuk inget nggak untuk Pemda DKI. Oh iya, itu Ya dadakan kan? juga ya. Ya. Heeh. Betul, Terus betul. apa namanya? Cuman kita kenalannya waktu itu kan sama-sama di ruangan apalah di ruangannya panitia kayak gitu gitu kan. Kemudian saya jadi Betul. kenal sama Niwa gitu. Dan di situ saya mengamati sepak terjang Niwa dan saya wah ini anak oke juga gitu ya. Ini apa namanya? Pengalamannya gitu. Kan maksudnya coba deh ceritain gimana sih dulu ketika Niwa Hmm. kan nggak langsung jadi ini di Kemlu kan masuk Iya. dari lulus itu kan nggak langsung di Kemlu. Nah itu Hmm. apa dulu tuh pengalamannya Niwa? Kalau nggak salah kan Niwa ke NGO dulu ya ininya karirnya. Betul. Ya. Ya, mungkin terkait dengan topik kita hari ini juga ya. Waktu itu sempat Mm-mm. brainstorm sama Mbak Grace. Oke, kita ngomong apa Mbak? Ya udah, Mm-mm. mungkin bisa ambil angle ini karena Ya. menurutku apa ya, untuk bekerja di pemerintahan juga adalah satu komitmen kan. Dan sebagai Ya. anak muda dan misalnya kita banyak pilihan, terus kenapa gitu di antara pilihan kemudian memutuskan sesuatu gitu.
Nah, Mm-mm. memang benar waktu abis S1 lulus dari hubungan internasional di UI, waktu itu aku juga sebenarnya nggak terlalu mau langsung gabung ke pemerintah karena kan banyak pilihan dan Ya, ketertarikan itu juga karena aku punya concern dengan isu-isu terkait social policy dan ya, juga social security net dan ya. seterusnya. Akhirnya aku bergabung di sebuah lembaga riset ketika itu sekitar Oke. 1,5 sampai 2 tahun setelah lulus Mhm, bekerja di sana sampai mhm. akhirnya baru memutuskan masuk pemerintah Kemlu ya dalam hal ini Kementerian Iya. Luar Negeri. Walaupun sebenarnya seperti yang tadi aku ceritain ya di background pendidikan kan juga sempat sih kepikiran gitu pengen masuk dunia diplomasi, dunia apa Mhm. menjadi diplomat, akhirnya Ya. masuk ke jurusan hubungan internasional. Tapi Oke. setelah melewati 4 tahun hubungan internasional juga banyak kan. Teman-teman saya juga rata-rata tidak masuk pemerintah atau tidak masuk Kementerian Luar Negeri kalau di HUI. Oh, Macam-macam, mulai dari ya, mungkin sektor swasta, ada ya, NGO, terus ada lembaga riset juga. Karena di ya, HI, saya pikir kita diberi ilmu untuk melihat segala sesuatu dari helicopter view. Jadi ya, ketika ada masalah, helicopter view, kita dengan surgical teknik kita melihat satu isu dan mencarikan mungkin solusi atau apa ya cara pandang yang berbeda gitu. Akhirnya ya. orang-orang juga macam-macam jalannya. Tapi Mhm. kemudian saya memutuskan untuk tidak langsung masuk pemerintah karena pengen melihat dunia dulu ya. Ibaratnya baru Iya, lulus S1 masih eager untuk mengeksplorasi, terus masih banyak iya, pilihan yang akhirnya membawa saya ke NGO ya. Well, lebih spesifiknya lembaga riset ketika itu iya. satu Itu setengah lembaga riset tahun. Indonesia, maaf, itu lembaga riset Indonesia atau lembaga riset asing? Kebetulan lembaga riset asing yang Oke. basisnya memang di Jakarta, Mhm. mengcover beberapa studi ataupun proyek yang ada di Asia. Jadi regional Oke, office, Asia regional office-nya lah di Jakarta. 1,5 tahun. oke. Yang menarik juga adalah pekerjaan pertama saya itu yang membawa saya bisa keliling ke Indonesia loh, dalam artian untuk riset ya, Ya. Papua begitu. Itu pertama kalinya Wow. juga saya menginjakan Papua yang sebagai anak Sumatera tuh Papua kayak udah di ujung sananya Indonesia gitu Iya, ya. heeh. Jadi dan banyak menguak fakta-fakta menarik juga di sana. Oke. Bagaimana misalnya orang Papua pun di Kaimana waktu itu ya, Mhm. bahasa Indonesia bagus sekali gitu. Saya merasa kayak orang Padang Oh, nggak lebih bagus bahasa Indonesianya gitu. oke. Saya pikir kan bahkan di kampung saya nggak semua orang misalnya yang bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi Ya. bagaimana ternyata saya menemukan hal-hal baru, bisa mengeksplor Mhm. Sulawesi, karena waktu itu memang proyek studinya banyak di Sulawesi dan Papua. Jadi Ya, itu merupakan satu apa ya blessing in disguise juga. Saya ya. masuk NGO dulu dan kalau boleh sedikit tambahan dari Mhm. kuliah, kebetulan saya Ya, juga udah apa aktif. ya bisa dibilang sebagai aktivis gitu karena Ya. 2009 ketika itu saya bersama beberapa orang teman yang lainnya ada 3 orang lain antara lain Iman Mhm. Usman terus ada Afu Tami juga kita buat NGO namanya IFL Indonesian Apa Future tuh? Leaders. Oke. IFL itu panjangannya Indonesian Future Leaders yang mana antara lain kita bikin sekali 2 tahunnya Parlemen Muda Indonesia gitu Oke. yang mana kita Itu juga masih bekerja ada sama sampai dengan sekarang? Parlemen sampai 2014 ya ada ya untuk Parlemen Indonesia ya Parlemen Muda Indonesia kan proyek Hmm. besarnya lah tapi kalau Ya. IFL sampai sekarang masih ada Indonesian Future Leaders Oke. walaupun memang fokusnya mungkin sedikit lebih berbeda dari sebelumnya ya lebih Ya. fokus ke aspek-aspek voluntarisme dan seterusnya tapi ketika saat itu memang salah satu proyek besarnya ya di bidang itu Youth Parliament Indonesia jadi bisa dibayangkan saya tuh terlahir atau terdidik dari S1-nya memang sebagai seorang pemuda yang kerjaannya emang bikin kritik ataupun Mhm. bikin apa ya diskusi yang emang bukan menantang sih ya tapi iya men-challenge lah bisa bilang menantang Ya. pemerintah lah gitu kan. Ya. Kenapa misalnya dalam bidang isu pendidikan pemerintah akhirnya mengeluarkan satu peraturan yang demikian A B C dan seterusnya. Ya. Jadi bisa dibilang saya orang yang cukup hidup di apa ya hmm, di lingkungan yang ingin mengkritisi pemerintah gitu, punya Oke. kebebasan berpikir gitu. Ya. Termasuk di Ya, NGO kan, lembaga riset dulu betul. juga. Betul. Nah, Jadi ya
Nah, apa namanya, dari latar belakang itu yang Niwa sendiri akui bahwa Niwa itu apa biasa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya seperti itu. Nah, ini kan dari orang yang di sana kemudian masuk dalam menjadi bagian dari pemerintah, masuk menjadi apa diplomat gitu ya, masuk ke Kemlu. Itu apa sih, ada nggak sih misalnya satu poin di mana Niwa pengen akhirnya masuk di apa menjadi PNS gitu. PNS nggak sih kalau diplomat itu? Iya, kalau diplomat Ya. di Kemlu itu memang ada dua jabatannya, satu jabatan kepemerintahan, which is PNS atau ASN yang kita tahu sekarang, sama satu lagi jabatan diplomatnya. Oke. Ada, jadi ada dua apa namanya, dua gelar atau dua status begitu ya. Oke. Jadi Nah, Niwa pertanyaannya yang tadi mana? tentang aha moment. Aha moment ya kira-kira ya. Ya, aha momennya apa? Aha momennya apa ya? Pertanyaan berat sih, karena sejujurnya ketika saya diterima, karena kan proses seleksi di Kementerian Luar Negeri itu juga 2014 itu lumayan panjang. Jadi saya masuknya resmi awal 2015, seleksinya setengah tahun lah, lebih kurang. Karena ada sekitar 5 tahapan ya, setengah tahun di 2014, cukup banyak orang yang daftar, dan sebenarnya juga nothing tulus, karena kayak kita nggak pernah tahu kan dengan banyaknya seleksi tahapan dan orangnya juga ya sangat bisa banget nggak lolos ataupun terjadi segala sesuatu lah kesalahan dan tidak berhasil di satu tahapan. Tapi pada saat itu setelah dipikir lagi, oke, ketika saya bekerja di sebuah NGO atau lembaga riset asing, setelah saya pikir lagi, enak sih untuk bisa memberikan kritik ataupun membuat studi dan seterusnya yang bisa berkontribusi gitu kan untuk suatu kebijakan. Tapi kalau ditelitik lagi, sebenarnya dulu kenapa sih aku pengen masuk HI gitu kan? Sempat kepikiran memang pengen jadi diplomat gitu. Dan satu-satunya menjadi diplomat tentu lewat di Kementerian Luar Negeri gitu ya, yang mewakili negara ya, diplomat bekerja di pemerintah. Kepikiran, akhirnya saya ikut aja, aku ikut dulu aja deh pokoknya tesnya. Kemudian kepikiran juga sebenarnya apa sih yang mau dicari gitu kan? Apakah misalnya satu status atau yang dicari itu harus satu hal yang material atau apa gitu? Itu juga sesuatu yang jadi pemikiran. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, oh mungkin aku pengen coba dulu lah gitu. Kita nggak tahu kan, ini sebuah komitmen juga ketika pengen gabung ke pemerintah, ketika mungkin ini bagus dalam jangka yang panjang gitu kan. Kalau seandainya saya juga pengen pada akhirnya menjadi seorang diplomat yang apa namanya menjadi apa ya, orang yang bisa berkontribusi lah untuk negara. Terdengarnya mungkin ideal, tapi lebih kurang seperti itulah. Ya coba gabung dulu aja kan. Walaupun misalnya awal-awal masuk juga banyak ditantang gitu oleh teman-teman kayak, lo yakin gitu, are you sure, dan seterusnya. Tapi malah Mbak, semakin banyak orang yang menantang saya pada saat itu, semakin tertantang saya gitu. Jadi bukan berarti kayak orang semakin mempertanyakan, are you sure, lo yakin, dan segala macam, itu bukan berarti saya malah jadi mundur, tapi malah jadi tertantang karena saya nggak tahu gitu. Jadi pengen tahu gitu kan. Ketika misalnya ada orang yang bilang seperti ini, mungkin jalan atau cara pandangnya tidak selalu sama dengan apa yang akan saya dapatkan ketika saya masuk. Jadi ya udah, semakin tertantang, mungkin orangnya emang suka tantangan gitu kan. Akhirnya gabung dulu aja, ternyata setelah jumping on gitu, setelah gabung dulu aja terus menemukan banyak hal-hal baru gitu, termasuk 1 tahun kita dilatih, habis itu setelah dilatih baru dinobatkan gitu kan sebagai diplomat, terus ditugaskan dengan beberapa pekerjaan yang menurut saya juga banyak menarik lah, banyak tantangan ya, banyak ininya juga, tapi sangat belajar banyak lah gitu, new things every time. Oke. Nah, saya juga mau tanya gitu ya, kan kalau di Kemlu itu kan bukan implementing agency, di mana apa mungkin buat teman-teman implementing agency itu maksudnya adalah
Kementerian Luar Negeri itu bukan kementerian seperti misalnya Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian, di mana dia punya hal-hal yang langsung diimplementasikan langsung. Sementara Kementerian Luar Negeri seperti sifatnya itu adalah facilitating, diplomasi dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, dari NIWA yang tadinya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah ya, dan kemudian masuk menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri yang salah satu tugasnya juga adalah menjadi garda terdepan ketika berhubungan dengan luar negeri gitu ya. Indonesia ketika berhubungan dengan luar negeri itu kan Kementerian Luar Negeri adalah garda depannya. Ada wakil-wakil kita di luar negeri, kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri gitu ya. Ada duta besar atau konjen kita yang ada di berbagai negara gitu. Nah, kira-kira gitu ya untuk NIWA sendiri sebagai anak muda yang dicemplungin di tempat yang mungkin kebanyakan udah dewasa. Orang-orang di Kementerian Luar Negeri adalah orang-orang yang dewasa gitu ya. Nah, itu penyesuaian dari NIWA yang anak muda nih ke kementerian yang sudah established kayak begitu gitu ya. Itu gimana tuh NIWA caranya, atau mungkin ada hal-hal yang yang NIWA dapatkan di situ gitu, bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih lebih dewasa, lebih tua gitu ya dari NIWA sendiri gitu. Lebih dewasa. Iya. Pertanyaannya menarik banget dan penting juga menurutku. Penting nggak cuma buat saya doang, tapi mungkin anak muda yang lain ataupun mungkin orang yang lebih dewasa juga gitu ya. Karena saat ini kita emang hidup nggak bisa lagi bekerja hanya mengandalkan kemampuan untuk bisa bekerja dengan satu generasi gitu kan. Tapi butuh kemampuan kerjasama yang baik dengan antar generasi. Nah, kalau bisa dibilang aku banyak belajar atau banyak menyerap ilmu atau pengalaman dari berorganisasi mungkin ya. Bagaimana ketika dari kuliah, terutama ketika dari Padang kemudian langsung pindah ke Jakarta kuliah, dan memang prinsipnya waktu itu saya nggak mau jadi kupu-kupu lah. Jadi ingin mengeksplor, ikut dalam berbagai kegiatan yang akhirnya sangat bermanfaat gitu. Karena berhadapan dengan berbagai jenis orang, mulai dari agama, ras, tapi juga umur gitu kan. Nah, ini mungkin membantu aku banget dalam menciptakan suatu mindset yang modern gitu. Modern mindset artinya tetap harus punya positive vibe, tetap harus punya cara berpikir yang positif. Jadi jangan sampai ketika, dan mungkin kadang-kadang orang bilang tampangku agak nggak terlalu muda-muda banget, jadi kadang-kadang diuntungkan dalam hal ketika bekerja sama dengan orang yang lebih tua, kadang-kadang nggak terlalu dianggap remeh. Anggap gitu. Kayak anak kecil gitu ya. Betul, kadang-kadang kan ada temen yang misalnya, yang baby face gitu kan, jadi kelihatan banget mudanya. Kalau saya mungkin ya tergantung, kadang-kadang kita bisa berbusana yang kelihatan agak tua dikit, jadi kelihatan mungkin sedikit di bawah. Tapi ya itu tadi, saya pikir organisasi dan kegiatan dari kuliah, membangun NGO sendiri, kemudian bekerja di lembaga riset, dan ketika saya di lembaga riset itu Mbak, saya bekerja cuma dengan 2 orang, yaitu direktur dari lembaga risetnya, yang umur direkturnya, dan dia orang Amerika. Kantornya memang di Jakarta Selatan, Senayan. Itu cuma berdua doang. Jadi bisa dibayangkan bagaimana waktu itu aku juga bekerja langsung dengan orang yang umurnya 50-an, yang udah senior banget di leadership position, bikin riset bareng atau studi bareng kayak gitu, dan kegiatan bareng kayak gitu. Jadi generational gap was an issue, bisa dibilang, tapi bukan berarti tidak ada cara gitu kan untuk bikin orang mungkin bisa lebih terbuka ke kita gitu. Yang penting kan ya tadi modern mindset, gimana untuk bisa tetap delivering service di kerjaan, delivering ide-ide yang mungkin bisa kontributif dalam kerjaan, dan tetap bilang aja sih. Kebetulan waktu itu orang Amerika juga ya. Kalau orang Amerika kan santai, dalam artian kalau kita nggak setuju, bilang aja nggak setuju. Tapi ketika masuk ke bilang aja gitu.
critical thinking is important and needs to be there. Kalau seandainya di kemudian masuk pemerintahan dan dengan kondisi Indonesia tentu beda lagi. Nah, modern mindset yang tadi lagi, yang memang tetap harus critical, kritis, berpikiran kritis, mungkin ya. Tapi juga kita harus tahu dengan kultur, kita harus tahu dengan watak seseorang bahkan. Nggak hanya sekedar kultur orang Indonesia yang, kita nggak bisa ngomong sama dengan cara gaya ngomong dengan orang bule ya, orang bule AS, Amerika gitu. Tapi ada tata krama mungkin, pendekatan yang bahkan sampai individualnya gitu. Mungkin kemampuan untuk bisa membaca watak orang, yang jadi soft skill penting banget juga sekarang ya, di zaman sekarang. Yang bisa membuka hati orang itulah. Mau dia lebih tua, jauh lebih tua, atau sama-sama muda, bisa bekerja sama dengan kita. Oke. Nah, salah satu modal untuk menjadi diplomat itu adalah penguasaan bahasa Inggris, penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris gitu ya. Nah, Niwa sendiri ini kemampuan bahasa Inggrisnya pastinya sudah di atas rata-rata karena Niwa juga adalah sebagai informasi teman-teman, Niwa juga seringkali ditugaskan sebagai penterjemah untuk pejabat kita. Salah satunya juga Wapres waktu itu gitu ya, Wakil Presiden. Niwa juga menjadi penterjemah waktu itu untuk tamu negaranya siapa ya? Ada beberapa negara, ada Vietnam, terus ada RRT dan seterusnya. Cuman kebetulan kalau aku Mbak lebih ditugaskan ke Pak Menko, Menko Polhukam. Jadi waktu itu memang karena ada kebutuhan, jadi waktu pelantikan Wapres. Tapi yang lebih regulernya, selain bekerja di kantor Kementerian Luar Negeri di ASEAN, Departemen ASEAN, tapi secara on-call basis sih memang ketika beliau ada bilateral dan seterusnya. Iya, nah itu Niwa sebagai orang putra daerah gitu ya, kan tadinya bukan anak Jakarta kan, tadinya dari Padang, kemudian baru kuliah, baru ke Jakarta gitu kan, dan kemudian sempat juga bisa kuliah ke Amerika gitu. Nah itu penguasaan bahasa Inggrisnya apakah didapat dari hanya bangku sekolah aja, atau ikutan kursus-kursus, atau otodidak aja main bergaul dengan orang dan kemudian jadi lancar gitu? Gimana tuh Niwa anak daerah yang bisa menguasai bahasa Inggris? Iya, aku pikir aku belajar banyak tentang bahasa Inggris karena ya kebiasaan ya. Dalam artian mungkin karena mengikuti kegiatan dan mengikuti hal-hal yang terkait dengan konvensi internasional dan seterusnya. Karena jujur aja dari kelas 1 SMA tuh bahasa Inggrisku tuh jelek banget. Mungkin sekarang relatif bagus sekarang ya karena sering ikut dan terpaksa ya Mbak ya. Quote unquote terbiasa dan terpaksa gitu. Jadi nggak ada pilihan lain. Tapi dari kelas 1 SMA tuh termasuk yang paling bego lah di kelas. Dalam artian iya beneran dalam artian waktu itu di antara 6 bersahabat, saya satu-satunya nggak lulus waktu itu tes pertukaran pelajar dari tahap satunya gitu. Jadi itu benar-benar tahap 1 yang tertulis doang kayak gitu. Jadi kelima sahabat saya yang lain tuh lulus gitu. Jadi bisa dibilang saya memulai dengan poin yang cukup rendah gitu. Dibilang habis itu ketika ada teman satu kelas juga yang dia ikut kompetisi storytelling, saya nggak tahu apakah sebenarnya dia bahasa Inggrisnya bagus atau enggak. Cuman yang jelas dia confident gitu. Dia gerakan tangannya, mimiknya dan segala macam itu sangat meyakinkan gitu. Akhirnya dia misalnya menang. Itu yang membuat saya juga kenapa dia bisa, kenapa gue nggak bisa gitu kan. Jadi pada akhirnya saya juga mikir ya udah yang penting coba dulu aja. Pada setelah itu ya coba yang penting kalau disuruh guru maju-maju aja gitu kan. Jadi terpaksa juga kan udah maju gitu, udah berdiri. Mau nggak mau harus mengatakan sesuatu. Mungkin awalnya dari situ juga karena terpaksa jadi biasa, karena biasa jadi bisa, katakanlah gitu. Jadi akhirnya sejak itu memberanikan diri dengan kegiatan di organisasi juga ikut konvensi internasional ataupun youth conference. Bahkan kelas 3 SMA waktu itu sempat 3 kali diundang ke Jepang oleh pemerintah Jepang untuk acara yang sama gitu. Dari tingkat yang youth-nya, kemudian tingkat international forumnya, terus yang global forum di UNFCCC ketika itu. Di mana UNFCCC di mana? Waktu itu di Nagoya Oh. COP10. Itu pertama kalinya saya
masih cupu-cupunya tapi kelas 3 SMA sebelum masuk UI, tapi dipercaya untuk mewakili tidak hanya pemuda Asia tapi pemuda global, karena kan 3 tahap itu, 2 tahun Oke. sama 2 tahun itu menyampaikan aspirasi satu meja dengan orang parlemen dan ada NGO dan leaders lah gitu. Jadi Ya. pada akhirnya itu terpaksa juga kan, saya Mm-mm. nggak apa namanya menyangka juga diberi kesempatan itu atau ditunjuk, tapi karena terpaksa jadi biasa, karena biasa ya mungkin jadi bisa juga. Jadi Ya. itu yang mungkin terus saya bawa sampai sekarang. Ya udah, yang penting kadang-kadang memulai sesuatu yang paling susah kan. Yang penting Ya. kita lompat dan memulai dulu. Ya alhamdulillah kalau sekarang punya apa amanat atau kerjaan gitu Mm-mm. tertentu. Oke, ya itu menarik ya teman-teman. Jadi kadang-kadang putra daerah tuh kadang-kadang suka merasa ini duluan nih, wah. Kalau saya ngelihat ada beberapa Hmm. apa yang curhat gitu ya, anak-anak dari daerah Hmm. itu ngerasa bahwa mereka nggak punya seperti anak-anak Jakarta atau anak-anak di kota besar di Jawa gitu ya. Karena Ya, biasanya kan kita tuh misalnya sekolahnya aja udah bilingual misalnya kayak gitu, atau betul. apa namanya, kalaupun tidak itu kita punya banyak kesempatan kursus yang bagus kayak gitu, kemudian apa, bertemu dengan apa, dunia internasional lebih banyak kesempatannya dibandingkan dengan anak-anak daerah gitu kan. Tapi dari Ya, pengalaman Niwa kita boleh melihat bahwa ternyata dulu bisa jadi memang apa, bahasa Inggrisnya nggak sebagus sekarang gitu ya, tetapi ternyata bisa catch up itu karena mungkin karena membiasakan diri apa namanya, dan juga karena terpaksa gitu ya, terpaksa harus terpaksa. bisa gitu kan. Nah itu Betul. kalau jadi penterjemah itu kan satu stage yang berbeda lagi gitu kan, maksudnya gini, mungkin semua orang apa, lebih mudah untuk berbahasa Inggris ketika ada kesempatannya, seperti yang Niwa bilang, terpaksa jadi harus bisa. Tetapi menjadi penterjemah itu ada satu stage lagi gitu kan, maksudnya Hmm. di mana kita sebagai penterjemah kita harus satu lagi confidence gitu ya, dan kemudian harus kecepatan berpikir itu juga harus cepat gitu kan, karena kan Ya, namanya kita menerjemahkan bukan tulisan, beda ya kalau kita translator tulisan, tapi kalau jadi interpreter kan itu harus saat itu juga gitu kan. Nah itu kebiasainnya gimana tuh Niwa? ya, Awalnya sampai ke situ gitu, itu gimana? ya. Hmm. Memang sulit-sulit gampang ya, terutama pada saat awal-awal bertugas. Ya, Untuk pengalaman yang saya jalani juga, itu juga pada awalnya di Kementerian Luar Negeri itu ada suatu program training atau pelatihan oke. untuk bisa jadi state interpreter gitu. Jadi Oh, state oke. interpreter dalam artian ketika ada diplomat mau muda ataupun yang mungkin um, apa namanya lebih senior juga bisa untuk mendaftar ikut ke training tersebut. Kemudian yang Oh, waktu itu oke. saya ikut sekitar 3 tahun, Mbak. Sorry, 3 bulan. Oke. Bukan ding, 3 minggu, 3 minggu. Tiga Oh, minggu tapi crash program gitu intensif, dong ya? betul. Jadi khusus untuk apa namanya program pelatihan untuk diplomat yang pengen jadi state interpreter. Jadi sebelum kita Oke. serving sebagai seorang interpreter atau penerjemah juru bahasa, Mm-mm. biasa kita sebutnya, ya kita melewati training tersebut. Ya, Itu ada beberapa pelatih kita yang emang ngedrill gitu tekniknya. ya, Kenapa pada akhirnya menjadi juru bahasa tuh bukan seperti translating dokumen gitu kan, karena kalau kita translating ya, dokumen kan harus mungkin secara literal bahasanya sama dan seterusnya, tapi kalau interpreter kan how to make the message across yes, gitu, to send ya, the message betul. across gitu. Jadi mungkin Yes. tidak harus kata per kata yang diterjemahkan, tapi yang penting makna dan Intinya, kesan dan artinya tersampaikan dengan baik. Dan benar ya, yang kata Mbak bilang tadi, juga sangat tidak gampang gitu kan untuk ya, uh, tidak gampang untuk dengan cepat menerjemahkan, apalagi betul. ketika misalnya pejabatnya ataupun orang yang kita serve, orang yang kita layani itu um, apa ya, banyak menggunakan istilah-istilah yang lokal banget gitu, atau Oke. apa namanya joke atau candaan yang mungkin Indonesia banget, yang kadang-kadang Ah, untuk ditranslate ini kita harus berpikir 2 kali gitu kan dengan cepat betul, supaya betul. audiens yang orang barat atau
orang dengan berbahasa Inggris bisa paham kayak gitu. Jadi Ya, itu juga dilatih gitu selama kita ya. tiga minggu itu. Mm-mm. Kemudian ada yang ditugaskan di tempat berbeda, mungkin ada yang ke istana, ada yang ke mana, dan itu yang pada akhirnya membantu juga adalah mungkin ini ya, practice makes perfect juga. Semakin banyak jam Oke. terbangnya akan kebantu banget, lebih luas gitu untuk Iya, bisa menerjemahkan secara cepat, secara politically correct juga. Apalagi iya. kan kalau kita Betul. berbicara tentang foreign policy atau diplomasi Betul, dengan betul. negara tetangga, kita nggak mau kalau terjadi Sampai kesalahpahaman yang salah. malah jadi Betul. Betul. betul, Karena malah jadi insiden saya gitu kan. di iya, saya di dunia bisnis aja kita nggak boleh Yes, sampai salah ketika kita negosiasi gitu kan, karena bisa mengartikan betul. yang berbeda, kemudian dealnya menjadi agak ngaco gitu kan. Apalagi saya kebayang Iya, kalau antar negara itu bisa bisa apa akibatnya juga bisa fatal kalau kita salah gitu iya. ya dalam dalam menerjemahkan. Oke, Niwa, sebentar saya juga mau lihat lagi ya di sini. Teman-teman, kalau misalnya ada komentar ataupun ada pertanyaan, silakan. Waktu kita tidak banyak karena kita dibatasi oleh waktu dari Instagram, cuman kurang lebih memang cuma 1 jam. Jadi kalau Oke. ada pertanyaan atau apa namanya, silahkan atau komentar gitu ya. Nah, sekarang tadi kita udah bahas bagaimana kemampuan bahasa Inggris itu dimiliki Niwa dari yang nggak bisa menjadi sekarang malah bahkan menjadi penterjemah. Nah, kalau kesempatan untuk kuliah di Columbia ya, Columbia University ya, Niwa Iya, di betul. Amerika, um, itu datangnya dari mana? Apakah Niwa yang sendiri yang apa namanya yang memang cari-cari gitu ya, pengen pengen kuliah, melanjutkan kuliah di luar negeri, atau Hmm. kesempatan itu datang dari mana gitu, bisa Bukan berbagi dari nggak? langit. Nggak kan kadang-kadang, Niwa nih ada ini, gimana tuh? Apakah Oh, emang oke. nyari-nyari gitu, atau ada orang yang informasikan atau gimana? Iya, tentu itu datang dari Itu beasiswa keinginan bukan sendiri ya? dulu. Beasiswa ya, dari Beasiswa, oke. LPDP. Oh Nah, ya. jadi saya dapat dari LPDP, kemudian daftar ke Columbia-nya juga sendiri. Jadi dua aplikasi yang terpisah. Oh, Uh, oke. ya pada dasarnya datang dari pribadi sendiri dulu lah ya, keinginan untuk pengen lanjut studi lagi gitu. Ya, Setelah katakanlah 4 tahun atau sekitarnya bekerja, setelah dari S1 pengen kembali sekolah lagi gitu. Upgrading ya, skill, upgrading ya, self development lah gitu ya, pengembangan ya, diri, dan pengen belajar apa, harus explore ya, dulu. Ketika itu saya mikirnya, oh mungkin saya harus eksplorasi untuk bisa belajar hal yang baru gitu kan. Nggak ya, ngambil HI lagi karena S1-nya udah HI. Ya makanya ya, akhirnya saya ngambil HI, bukan, S2-nya saya ngambil yang lain. Di kasus ya, ini public policy. Jadi dapat aspek ekonomi dan policy analysis, mikro, makro, kuantitatif, dan seterusnya. Jadi ya, datangnya dari keinginan sendiri dulu, karena kalau kita nggak kuat kan, karena kan lumayan banyak perintilan yang harus dipersiapkan, seperti yang saya bilang betul. tadi juga, mungkin kalau apa namanya harus menyekolahkan diri ke Amerika gitu dengan biaya sendiri, saya juga katakanlah sulit banget, nggak akan mungkin Ya, gitu, harus jual rumah, jual semua dulu kali. Tapi alhamdulillah sekarang anak muda Indonesia juga udah punya banyak kesempatan bisa ya, mengakses sekolah gitu kan dimanapun dia mau. ya, Yang penting jelas apa yang dipelajari dan tujuannya apa. Salah satunya yang saya lewati itu di LPDP, dan tentunya itu terpisah. Jadi saya apply-nya barengan sih waktu itu. LPDP didaftarkan, habis itu kuliahnya juga daftar ke beberapa universitas. Sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil di Columbia dan di kota New York. Akhirnya 2017 sampai 2019 Mei yang lalu saya sempat S2 di sana, Mbak. ya. Nah itu kira-kira kan susah tuh kalau apa namanya mendapatkan beasiswa. Ada nggak sih tipsnya untuk bisa tembus atau bisa mendapatkan beasiswa itu? Apakah Hmm. ada apa ya? Maksudnya ada nggak tipsnya untuk bisa dibagikan gitu? Tipsnya ya, um, mungkin ada banyak di Google, kalau orang Google ada banyak tips-tips yang mungkin bisa membantu banget. Saya Ya, juga kontributor di Indonesia Mengglobal misalnya.
Indonesia Oke. Mengglobal itu memang sebuah komunitas yang punya visi untuk bisa membantu anak-anak muda Indonesia bisa bersekolah tinggi di universitas luar negeri, universitas Oke. top-top. Jadi ada knowledge sharing gitu dari mungkin Ya. senior atau orang-orang yang udah lebih mendahului. Karena kan kadang Oke. ada beberapa dari kita yang udah minder duluan, Ya. mungkin gak sih Ya. gitu, akankah Ya. lulus, sanggupkah, termasuk dari segi beasiswanya juga. Jadi Betul. kalau menurutku salah satu tips yang paling penting ya, yang lebih praktis nih selain apa yang ada di Google, katakanlah banyak Hmm. orang bilang, aku pikir yang pertama adalah carilah mentor ataupun teman yang bisa membantu membuka jalan. Ya. Jadi nggak harus orang terkenal atau nggak harus orang yang udah besar dan segala macam gitu. Tapi mulai dari yang terdekat dulu lah gitu. Mungkin Ya. ada senior yang udah lebih duluan kuliah Ya. di mana gitu, mau di Amerika, mau di Eropa ataupun Ya. di dalam negeri sekalipun. Jadi Ya. kadang-kadang kita punya mentor, uh, kita juga bisa ikut terpercikkan kesuksesan atau Ya. inspirasi lah gitu, Ya. ya Betul. kan? Maksudnya Ya. aku juga ketemu Mbak Grace kan out of randomness juga akhirnya kita jadi teman, aku banyak-banyak Ya. nanya, bisa banyak belajar kan awalnya gitu aja gitu kan, walaupun Betul. mungkin Betul. Mbak Grace sendiri jauh lebih senior, tapi ya Mbak Grace juga tipikal orang yang terbuka gitu untuk bisa berbagi ilmu dan juga berteman dengan siapa aja. Akhirnya ya udah kan seperti sekarang juga kita Ya. diskusi secara baik, konstruktif, saling bagi ilmu Ya. gitu, termasuk Betul. ke teman-teman Mbak Grace. Iya. Iya. Ini teman-teman, apa namanya, NIWA ini organisasinya kan seperti kalau tadi, kalau teman-teman mendengarkan dari awal, NIWA itu dari dulu sudah aktif di berbagai organisasi yang kemudian membantu dirinya untuk sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau saya boleh tanya gitu, karena kita ini udah hampir 50 menit kita ngobrol, Oh, jadi really? Wow, ya nggak terasa. nggak berasa kan? Iya. Nggak berasa. Coba saya sapa dulu deh sebelum ke pertanyaan terakhir. Halo Karti, ada Patribina Kunasegaf, Joshua. Terima kasih udah bergabung. Ya, Niwa, untuk kamu jadi sehebat sekarang gitu ya, maksudnya sudah pasti ada yang lebih hebat lagi. Tapi Ya. apa namanya, kita selalu segimanapun kita pasti ada orang yang di atas kita, itu udah pasti. Tapi yang saya kagum dari seorang Niwa itu adalah di usia muda, tapi Niwa juga sudah berorganisasi, sudah juga terlibat dalam berbagai inisiatif, baik itu inisiatif dalam Kementerian Luar Negeri maupun di luar. Itu apa namanya, secara sadar atau tidak sadar itu kan adalah berkontribusi membagikan apa yang Niwa miliki dan kemudian sharing untuk bisa berbagi kepada sesama untuk juga bisa maju sama seperti Niwa gitu kan. Nah, untuk menjadi sosok seperti Niwa, untuk menjadi the best version of yourself gitu ya. Kira-kira apa sih rutinitasnya? Kalau kita kan biasanya belajar dari seorang apa namanya yang cukup berhasil, dia tuh biasanya punya pattern, dia punya sesuatu yang dia lakukan gitu kan, apa rutinitas yang mungkin dia nggak sadar, tapi sebetulnya itu yang dia lakukan itu yang membentuk dia gitu. Niwa ada nggak yang bisa di-share apa tentang rutinitas atau kebiasaan yang Niwa lakukan sehingga kamu bisa seperti sekarang gitu? Ya. Mungkin yang bisa aku share di sini adalah dua hal rutinitas yang mungkin aku rasakan sangat impactful atau berdampak Ya. gitu ke hari-hari ataupun kehidupan personal ataupun profesional. Yang pertama adalah aku tipe orang yang cukup membuka diri untuk bisa berteman dengan siapa saja, baik dari golongan ataupun latar belakang yang berbeda ataupun generasi yang berbeda. Jadi mungkin kalau bahasa formalnya networking, tapi sebenarnya aku juga nggak terlalu percaya dengan networking itu konsep yang mungkin terlalu konseptual gitu. Tapi aku lebih melihatnya sebagai berteman. Karena ketika kita berteman, ada yang mungkin kita bisa tawarkan ke orang lain gitu. Ada yang orang lain mungkin juga bisa berikan kepada kita atau tawarkan. Jadi ketika dimanapun organisasi ataupun kegiatan yang aku geluti, aku terus terbuka atau membuka diri untuk mendengarkan orang gitu ya,
Jadi kadang-kadang karena kita di dunia sosial media, kita lebih banyak berbicara gitu kan, mengungkapkan. Tapi kadang kita Betul, lupa gimana bisa mendengar gitu. Jadi betul. dengan berteman itu juga pasti kita harus banyak mendengar juga gitu supaya orang merasa Ya, dihargai. Jadi ya, mungkin rutinitas untuk bisa mendengarkan orang lain dan berteman dengan siapa aja itu juga mempengaruhi bagaimana uh, keseharian ataupun kehidupan personal ataupun profesionalku. ya, Itu satu mungkin yang penting. Terus yang kedua juga apa ya? Aku juga tipe orang yang suka dengan apa ya? Menggali ilmu yang baru melalui baca buku ataupun melalui browsing, bahkan browsing internet. ya, Karena terkadang kita terkotak dengan ilmu atau pekerjaan kita yang masing-masing gitu kan. Katakanlah kalau ya. saya sekarang di diplomasi gitu, tapi Heeh, ketika saya terlalu fokus dengan belajar ilmu-ilmu politik internasional ataupun ASEAN ataupun ya, diplomasi, akhirnya saya stuck juga gitu kan. ya. Jadi hal yang bikin excited saya terus untuk bekerja di tempat sekarang ataupun beraktivitas juga adalah karena kesempatan untuk bisa belajar uh, hal-hal yang baru gitu, baik dari buku yang non diplomasi yang saya baca ataupun apa namanya dari mengikuti kegiatan yang membuka saya ke ilmu-ilmu yang baru. Ya. Jadi itu Nah, itu kebiasaan menarik tuh. Ya, itu menarik ya. soal mendengarkan karena kebanyakan apalagi kalau kita terbiasa jadi speaker, pembicara di mana-mana, terbiasa kita bercuap-cuap, terbiasa Betul. didengarkan orang, kita lupa untuk mendengarkan gitu ya. Padahal itu proses belajar. Justru pada proses belajar kita adalah di saat kita mendengarkan orang lain gitu kan. Nah, itu menarik dan itu saya belajar juga dari Niwa untuk itu ya satu hal di mana kita mendengarkan dan yang kedua Ya. juga kita untuk tidak membatasi diri dalam bergaul gitu kan jadi Iya, bergaul mungkin dengan itu yang saya latar pelajari belakang. juga Mbak dengan jadi interpreter ya. Mm-mm. Karena bahkan menjadi interpreter itu malah melatih kemampuan saya untuk bisa mendengarkan uh, to the next level gitu, ya kan? Karena kalau kita tidak Betul, mendengarkan dan menangkap dengan baik, udah betul, otomatis jadi nggak akan susah menyampaikannya lagi. Karena kan two-way betul, proses ya, masuk ke dalam otak memproses baru disampaikan betul, lewat mulut. Jadi itu betul, mungkin ada hikmahnya juga ketika ditugaskan jadi penjemah itu membantu saya untuk bisa meningkatkan upgrading listening skills yang mungkin kadang-kadang betul. kita nggak terlalu pikirkan. Betul. Itu ya yang apa saya kagum di situ juga dan saya harus juga apa namanya lebih banyak untuk bisa mendengar gitu ya. Dan satu hal lagi itu benar banget soal kita harus bisa bergaul dengan siapa aja dari kalangan apapun gitu ya, even yang bertolak belakang dengan pemikiran kita gitu ya. Kita harus harus bisa juga bergaul dengan kalangan tersebut gitu. Nah, satu lagi juga untuk keinginan mau belajar itu benar banget gitu ya. No wonder kalau kamu bisa maju di dalam hidup kamu itu ya karena kamu mau belajar gitu kan untuk selalu mengupgrade diri gitu kan. Nah tadi juga Niwa bilang bahwa salah satunya adalah dari membaca gitu kan. Bisa nggak? Saya juga selalu tanyakan kepada tamu saya, kira-kira ada nggak sih buku yang bisa Niwa share di sini gitu? Buku apa gitu yang bisa Niwa share untuk teman-teman yang lagi mendengarkan ataupun yang nanti mendengarkan recordednya, mungkin Niwa bisa bisa share buku yang bisa buku apa aja, belum tentu harus tentang diplomasi juga, bisa Iya, iya. tentang leadership or whatever. Oke. Um, saya juga tipe orang yang apa namanya kalau membaca buku lebih suka yang non fiction. Ya, Ada sih sedikit fiction, tapi kadang-kadang biasa saya lebih banyak suka yang non fiction gitu kan. Dan ya, mungkin dua buku yang termasuk antara lain ya favorit saya itu ya, yang pertama ini saya kebetulan bawa biar nggak lupa. Ini oke. cerita tentang saya juga suka biografi. Ini biografi tentang Bung Hatta, ya Bukit wakil Tinggi presiden apa kita tuh? yang Apa sorry judulnya? ini Bukit Bukit Tinggi Tinggi Rotterdam lewat Betawi. Rotterdam lewat oke. Betawi. Ya ini sebenarnya ada tiga, ada apa namanya? Ada tiga rangkai bukunya, trilogi gitulah lebih kurang Ya, yang ngarang dari siapa yang penulisnya? fotografi ini penerbitan dari Kompas. Jadi Oh, ada tiga buku yang memang bicara tentang biografi tentang Bung Hatta ceritanya, Muhammad oh, Hatta. oke.
Ya. Jadi di sana diceritakanlah bagaimana kemudian Bung Hatta juga seorang apa ya, orang yang dari daerah gitu, dari Sumatera Barat, yang sampai akhirnya dia bisa juga menuntut ilmu sampai Rotterdam, bahkan bisa jadi seorang pemimpin gitu. Ya. Menurutku juga sangat inspiratif ya, bagaimana jalan ceritanya dan bagaimana kita tahu watak beliau yang mungkin cukup berbeda dari Pak Soekarno yang mungkin orangnya apa namanya, oh, orasi gitu, orangnya sangat Ya. leadershipnya, karismanya keluar ketika dia berorasi dan seterusnya. Kalau Ya. sedangkan Bung Hatta kan mungkin not necessarily seperti itu. Beliau adalah orang Ya. yang pemikir, ketika beliau tidak setuju dengan Bung Hatta sekalipun dia akan melugaskan atau menuturkannya gitu. Punya Betul. keberanian untuk melakukan hal itu. Bagaimana mungkin ini juga jadi salah satu inspirasi saya kenapa akhirnya masuk ke dunia diplomasi gitu. Bagaimana Ya. beliau katakanlah membawa perundingan di konvensi meja bundar dan seterusnya. Tapi yang penting juga adalah beliau dari Padang atau dari Sumatera Barat, Ya. dan saya itu selalu berpikir bahwa kadang-kadang mungkin kalau seandainya di ujung dunia sana ada American Dream, orang ya kita sebut, kita tahu di Indonesia mungkin sebenarnya kita juga punya Indonesian Dream. Tapi Ya. sayangnya kalau menurut saya Indonesian Dream bagi orang atau anak muda sekarang di Indonesia adalah ya bagaimana ketika dia asalnya dari seluruh Indonesia ataupun sekolah di luar Jawa dan seterusnya, pada akhirnya Indonesian Dream-nya itu ke Jawa gitu, Mbak, atau ke Ya. Jakarta. Karena lebih Ya. kurang seperti yang Mbak bilang, opportunity-nya ada di sini gitu, di Ya. Jakarta ataupun di Jawa Betul. lah lebih luasnya. Ya. Padahal kan harusnya kalau kita pengen Indonesia lebih maju ya mungkin kita harus bikin Indonesian Dream yang lebih merata. Orang nggak Ya. harus ke Jawa Yes. atau ke Ya. Jakarta supaya bisa sukses gitu, ataupun Ya. supaya bisa menuntut ilmu dan seterusnya. Harusnya kenapa nggak di ujung Sumatera sana, di Papua, Betul. Sulawesi, tetap berusaha bikin bisnis di Kalimantan, nggak harus ke Jawa, orang tetap bisa sukses juga gitu Ya. kan. Kalau di Amerika, Ya. mereka punya Chicago, mereka punya West Coast. Jadi nggak cuma Yes. di East Coast semua kayak gitu. Jadi Betul. lebih Indonesian Dream-nya lebih merata lah kayak gitu. Terus Ya. jadi itu jadi salah satu inspirasi saya juga. Dan yang kedua yang recently baru kelar baca juga ini tentang Thinking Fast and Slow dari Daniel Ah, Kahneman yang merupakan salah satu winner dari Nobel Peace Prize. saya Uh, pengen beli juga di tuh. buku, ya ini menarik banget karena dia berbicara tentang thinking fast and slow, bagaimana pemikiran manusia itu bisa dibagi menurut apa namanya pemikiran dia bisa dibagi dalam dua mode ya. Satu mode berpikir yang cepat, yang lebih bersifat emosional dan intuitif. Yang satu lagi mode berpikir yang lambat gitu. Oke. Berpikir lambat dalam artian ada proses heuristik kognitif atau aspek-aspek lain yang uh, menjadi pertimbangan gitu. Karena kan Ya. kadang-kadang kita jumping into conclusion too early gitu, tanpa Ya. memikirkan taking two steps back dan seterusnya, menggunakan lensa berpikir yang lebih dalam. Jadi nggak cuman emosional atau intuitif dalam menghadapi satu pilihan gitu. Pilihan Ya. apapun, pilihan ekonomi Ya. dalam berbisnis, mau jualan, ataupun pilihan dalam kehidupan personal. Ya. Jadi menurutku ini dan ada hitungan matematiknya bahkan di sana secara Oh, ekonomi gitu. ya. Jadi menarik, ini bukan sesuatu yang saya geluti di bidang katakanlah international relations ataupun Ya. apa diplomasi, tapi ngelihat ekonomi, economic behavior atau psychological aspect of ekonomi gitu. Ya. Dan itu saya juga banyak belajar dari sana. Dan kalau Mbak Oke. tahu juga Kishore Mahbubani, dia sempat bilang harusnya kita itu belajar hidup seperti kepiting, like a crab. Jadi a Mm-mm. crab actually dia jalannya satu satu langkah ke depan, Aha. habis itu dua langkah ke belakang, satu Oke. langkah ke samping gitu. Jadi ternyata aku juga Oh. baru tahu kepiting itu ternyata nggak lurus atau nggak nyamping doang loh jalannya. Tapi dia Oh. one step ahead, habis itu two steps backward, and one step diagonally on the side gitu. Oh, Jadi oke. Menarik. terkadang dalam hidup kita nggak selalu harus maju terus gitu kan. Kita mungkin Yes. harus taking two steps back dan juga even taking sides gitu. Yes. Yes. Thank you, Niwa. Ini buku yang itu udah dua tamu saya berarti yang merekomendasikan buku itu soalnya. Niwa Oh orang iya, satu kedua lagi yang siapa? Gaspar.
Oh, oke. Ya, dia juga Siap. merekomendasikan itu untuk dibaca gitu. Oke, ini kita cuma punya 1 menit lagi sebelum selesai. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Niwa yang sudah boleh berbagi bagaimana pengalaman Terima kasih Niwa banyak. dari baik itu berorganisasi maupun sampai sekarang menjadi diplomat. Saya doakan agar Niwa karirnya bisa terus berkembang, bisa terus Amin. apa namanya, Niwa bisa terus memajukan, ikut dalam memajukan Indonesia, menjadi bagian dari anak-anak muda yang bisa menjadi kebanggaan Indonesia juga gitu ya. Dan Amin. terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk ikutan, baik itu ikutan secara perbagian ataupun mengikuti keseluruhan. Saya mengucapkan terima kasih. Dan hari Jumat ini saya akan kedatangan tamu saya, yaitu Aba Mariada Banerjee dari New Delhi. Kita akan membahas tentang meaning of life. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi hari Jumat jam 2 siang. Thank you Niwa. Siap. Terima Bye-bye. kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Bye, teman-teman. thank you. Bye.